Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan coba membahas tentang baterai lithium polimer dan modul powerbank ya. Ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan di dalam video ini. Yang pertama tentang baterai lithium polimer terlebih dahulu. Jadi untuk mempack baterai lithium polimer ini agar platnya tidak patah, itu ada sedikit cara dari saya. Ini tidak jarang ya, untuk baterai lithium polimer ini itu platnya patah karena memang dia sangatlah tipis ya. Jika saat penggunaannya kita terus bergoyang-goyang, ya hasilnya patah, dan untuk menyambungnya kembali itu agak sedikit susah. Untuk menyambung plat yang patah biasanya kita itu harus menggunakan fluk ya. Fluk ataupun cairan yang khusus untuk dari plat yang terbuat dari aluminium sepertinya. Nah, tapi pada video ini kita akan coba untuk membuatnya agak sedikit lebih kokoh. Langkah yang pertama kita harus menentukan plus dan minusnya dulu dari baterai ini. Ini untuk keselamatan dari perangkat modul kita. Nanti saya akan ceritalah di belakangnya, di ujung video ini. Kenapa kita harus memberikan tanda plus dan minus pada baterai ini? Karena ya salah satunya korbannya adalah modul powerbank saya. Ketika tingkat ketelitian kita sudah berkurang ya, jadi kita itu salah inputkan, saya salah inputkan tegangan input plus dan minus ke modul powerbank ini, dan hasilnya IC untuk proteksi dari baterai lithium modul powerbank ini pecah. Ini diakibatkan dari baterai lithium yang tidak mempunyai tanda plus dan minus. Oke, setelah kita beri tanda plus dan minus, kita kasih double tip terlebih dahulu. Ini untuk menggabungkan dua sel ini agar tidak terlalu bergerak-gerak nanti. Ini kita letakkan di tempat yang rata, kemudian kita satukan seperti ini. Oke, jika sudah sip, sekarang siapkan sebuah PCB berlobang ya. Ini akan kita posisikan di tengah-tengah antara sel ini. Ini akan kita solder nanti platnya ke papan PCB bolang ini. Jadi untuk papan plat ini sebenarnya ada ya, sepertinya jual online, cuman saya tidak tahu apa namanya. Sebab kalau saya lihat di konten kreator luar sana, mereka sering menggunakan plat ini untuk baterai lithium polimer yang punya plat yang tipis. Kemudian kita posisikan seperti ini, kita ukur dan kita lihat jika sudah pas. Nah, nanti kita kasih sedikit timah pada papan PCB berlubang ini. Ini berfungsi untuk menempelkan plat positif dan negatif dari baterai lithium ini. Oke, sekarang kita posisikan seperti ini dan langsung kita solder saja. Nanti lipatan plus ketemu dengan kutub plus seperti ini, kita solder. Oke, saya pangkas saja videonya karena platnya ini panas ya. Jadi untuk merapikannya itu kita menggunakan besi ataupun pinset nanti. Seperti contoh ini. Ini sangat panas ya soldernya. Ini saya buat contoh saja seperti ini. Kemudian untuk merapikannya kembali agar nampak lebih rata dan rapi, ya kita menggunakan pinset. Kalau menggunakan jari, wah, bisa tebal jari kita bro. Seperti jari saya itu. Oke, untuk kutub selanjutnya, kutub min, kita tekan saja menggunakan pinset. Setelah timahnya agak sedikit mengeras, barulah kita lepaskan. Sekarang baterai lithiumnya ini sudah agak lumayan sedikit kokoh ya, jadi kencang. Jadi untuk menghindari plat dari kutub positif dan negatifnya patah saja sebenarnya. Oke, selanjutnya kita akan kasih dia solasi apa ini namanya, solasi tahan bakar. Biasanya memang dihususkan untuk baterai begitu. Oke, ini untuk lebih memperkuat lagi. Jadi baterai ini memang tidak bisa bergeser ke kiri dan ke kanan di antara satu dan lainnya. Oke, gurau-gurau saja kawan, jangan terlalu ya, santai-santai saja lah. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan ya, membuat jalur dengan menggunakan timah untuk kutub
plus dan kutub minusnya. Oke, selanjutnya jika sudah dirasakan seperti tebal, kita kasih timah, baru kita kasih isolasi lagi dari atas. Kita kasih isolasi agar plat yang di atas tidak bergerak lagi. Nah, kalau begini sudah memang terasa kokoh sekali. Ini kalau menurut saya. Ini saya melihat konten-konten kreator yang lain juga seperti ini. Tapi ini versi murah meriah saja, pakai PCB berlubang. Oke, selanjutnya kita kasih kabel untuk plus dan minnya. Oke, kita penampakan. Jika sudah, kita lihat, kita coba sedikit tarik-tarik. Ini memang kuat ya bro, dari sebelumnya yang belum kita kasih plat. Jadi plat patah itu bisa kita hindari sebenarnya. Sekarang akan kita coba aplikasikan di modul powerbank ini. Jadi modul powerbank ini sudah pernah saya review ya kemarin di video-video saya sebelumnya. Silakan kalian cari. Sebagai tambahan untuk modul powerbank ini, jika NTC-nya itu terlepas atau NTC-nya rusak, maka proses pengisian ke modul powerbank ini tidak berjalan. Ya, di indikatornya lampunya berkedip-kedip tuh. Kemudian untuk melakukan pengisian pada sebuah handphone menggunakan powerbank ini, ia juga tidak mau. Tidak bisa, tidak mengeluarkan tegangan. Jadi untuk NTC-nya itu silakan kita solder kembali atau cek lagi NTC-nya. Maka untuk proses pengisian baterai dari modul powerbank itu pun sekarang sudah berjalan. Jadi NTC-nya berkecil itu, ini sangat berperan penting ya, karena dia merupakan bagian sensor untuk sensor suhu yang ada di baterai kita. Jadi ketika ada deteksi panas berlebihan, maka modul powerbank ini akan cut off semua. Jadi semuanya diputus, baik itu untuk mengisi power baterai kita ataupun cas handphone itu tidak bisa. Sekarang kita lihat dia sudah bisa melakukan pengisian ulang ketika NTC-nya kita hubungkan kembali. Ini sebagai informasi tambahan dari konten video yang tidak tahu arahnya kemana ini. Oke. Kemudian untuk 2 buah IC pada modul powerbank ini yang pecah kemarin karena saya terbalik menginputkan tegangan input plus dan minus. Ini berfungsi untuk melindungi baterai lithium kita dari overcharger dan over discharge dan over current. Nah, kalau kita lihat kodenya adalah XB7608. Ini untuk datasetnya, untuk IC ini bisa kita cari di Google. Dan saya telah mendapatkan datasetnya dengan melakukan sedikit modifikasi melalui datasheetnya. Jadi modul powerbank ini bisa saya gunakan kembali. Kalau kita lihat dari data ini, bahwa dia memang melindungi baterai modul powerbank kita dari overcharger, over discharge, dan over current ya. Jadi semuanya dikontrol melalui switch ini. Ini sebenarnya saklar. Jadi di dalamnya ada MOSFET. Jadi dengan memodifikasi pin 4 dan pin 5 pada pin VM-nya itu saya hubungkan ke ground, maka modul powerbank ini bisa digunakan kembali dengan catatan untuk pengisian dari modul powerbank ini sudah tidak bisa menggunakan modul langsung direct dari modul powerbank ini, karena dia sudah tidak bisa untuk memutus ketika modul powerbank kita sudah penuh. Baterainya itu penuh, dia sudah tidak otomatis. Jadi dia terpaksa dicas dari luar. Demikian dulu konten kita kali ini kawan. Semoga kalian sehat selalu. Salam sehat, salam kreativitas tanpa batas. Saya Yuris Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.